Selamat datang di pengajian malam ini. Ya, senang sekali Syekh Panji sudah datang. Kenapa pengajian? Kaget gua. Ngajak gue masuk pengajian mah. Allahu Ya, Akbar. Sholat kapan aja lagi masih kita bikin bolong-bolong. Panji lidahnya keluh kan? Cuman kalau ada kaitannya dengan ini. Ya, gue nggak akan lupa momen di mana lo ngobrol sama Habib bin Anis tuh istimewa banget sih. Ya, rekamannya mestinya kita pasang lagi ya. Itu Iya asik ya. banget. Iya benar Karena gue jadi setuju. ngomongin apa coba teman-teman tahu nggak? Nggak berguna banget. Ya, satu orang soleh, satu orang alim gitu. Masya Allah. Akhirnya ngomongin basket. Nggak penting banget kan. Nggak, tapi itu bagus tuh obrolan tuh. Iya kan? Kualitas Asik. banget ya. Iya, iya. Emang kalau Rene nggak salah lah. Masya Allah. Iya. Nggak salah apa, Ji? Nggak salah kalau memandu sesuatu tuh pasti amanah. Cie. Ya Allah. Jangan gitu, Ji. Kata-kata itu tuh amanah ya. Terus apa, Wing? Eh, komitmen gitu ya. Itu dekat sekali dengan kawan-kawan BUMN yang tentunya sekarang sedang mengusung nilai-nilai akhlak ya, ngomongnya harus makhrajnya harus jelas. Oke, without further ado, 20 menit ke depan gue akan ngomong-ngomong sebentar sama Panji, kawan lama gue. Tapi teman-teman boleh langsung jump in kalau ada pertanyaan di kolom chat. Setelah 20 menit, feel free to ask. Malam ini kita akan ngobrolin satu hal pelik yang gue nggak tahu gimana. Gue yakin lu semua pasti pernah ngerasain ya momen-momen di mana kita ngerasa penat atau under pressure. Kalau gue bilang hidup manusia yang senantiasa under pressure itu nggak sehat sih. Tapi ada beberapa orang yang memang mungkin terlahir seperti itu. Salah satunya manusia ini, si Panji ini. Hidup dia tuh pressure cooker. Kenapa? Karena gue ngikutin banget dari dulu ya. Jujur gue nggak suka-suka amat sama Panji gitu. Karena dulu ya, sekarang gue jatuh cinta banget sama dia gitu ya. Terutama setelah ibu gue bilang kamu nggak punya pilihan lain untuk suka sama Panji. Baiklah gitu ya. Dan gue taat sama ibu gue bukan karena gue suka Panji. But anyway, yang gue lihat dari orang ini kayak sering cari perkara gitu ya. Tapi kalau lo lihat benang merahnya apa ya? Ada pembelajaran yang diperoleh karena he is always staying true to what is important gitu. Gue ngerti Panji itu ternyata salah satu karakternya dia anti banget sama yang namanya bully. Jadi kalau ada bullying atau ada apapun dia nggak akan segan untuk terjun bikin perkara dengan si bully itu gitu ya. Dan ini muncul dalam beberapa hal gitu. Lainnya tentunya ya urusan yang nggak penting-penting gitu tapi seru gitu kayak urusan kucing dan segala macam. So he lives under pressure and he always figure out ways untuk bisa gimana caranya pressure nggak menghancurkan dia tapi malah sebaliknya gitu. So what can we learn dari Panji malam ini? Seperti biasa ini obrolannya relax. Emang nggak ada format yang harus gimana gitu. Relax aja Ji. Kalau lo nggak tahu lo juga boleh call friend ya. Dan Eddie 50-50. boleh lo ini bisa aman kok. Ya sehat Ji. Mau dibilang sehat, sebenarnya rasanya sehat, tapi gua nih saat ini masih isolasi mandiri kan, karena masih besok hari ke-10 isolasi mandiri tanpa gejala, jadi harusnya setelah besok udah oke, tapi kalau dirasa-rasa sih nggak ada apa-apa. Lo Alhamdulillah. udah vaksin Ji? Belum, harusnya tuh gue vaksin tanggal 30 tuh kapan? Kemarin. Cuman keburu kena lagi. Ini gue mau mengingatkan kepada semua yang ada di sini. I blame no one but myself. Gua lalai. Gua udah diingetin berkali-kali. Gue udah kasih tahu yang varian Delta ini lebih cepat menular. Tapi dalam banyak kesempatan di sebuah ruangan, masker gue turun sendiri. Gue menyadari itu. Jadi gue nggak bisa nyalain orang lain. I blame entirely myself. Dan ya kesel sekali sebenarnya. Kesel sekali. Karena nyusahin keluarga dan nyusahin teman-teman gitu. Ini gue ingat waktu pertama kali gue kena COVID, soalnya kita ngobrol lama banget waktu gue masih di hotel isolasi mandiri sama Rene, ya kan Rene ya? Iya, gue baru mau. Kayaknya kalau nggak salah waktu itu lagi isoman juga deh gitu. So lu sekarang lagi isoman juga? Iya, cuman alhamdulillahnya sekarang gue bisa di rumah. Sebenarnya nggak alhamdulillah sih. Keluarga gue yang jadinya ngungsi ke tempat yang lain karena sekarang banyak hotel udah kembali fungsinya menjadi hotel, jadi nggak bisa dipakai untuk isolasi mandiri. Tapi ya ini adalah COVID kedua gue. Kalau kata Jering, gue di endorse lagi kayaknya. Mungkin
endorsean gue bagus kali jadi dapat dapat orderan lagi. Tapi mudah-mudahan lo lekas pulih ya, karena Amin. kalau ngeliat sih kayaknya baik-baik aja gitu, dan kita doakan semua sama-sama ya biar lo baik-baik aja gitu. Amin, amin. But going back to what we're talking about gitu, what's up with pressure sih? Lo tuh ngerasa nggak sih hidup lo tuh suka kadang-kadang gimana ya bahasanya ya? Lo penuhi dengan pressure sendiri gitu, whatever it is. Gitu. Gua hanya bisa cerita dari pengalaman hidup gua dan perspektif hidup gua. Gua sih sejujur-jujurnya, dan ini mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya nggak terlalu untuk orang yang akap dengan olahraga. Tapi gue setiap kali ada dalam tekanan, itu ada kayak semacam, kata yang paling tepat itu adalah excitement memang. Jadi selalu ada semangat untuk, oh really? Let me see what I can do gitu. Selalu kayak gitu. Gua rasa kaitannya sama basket dan sama olahraga. Bokap gua kan karateka, terus anaknya selalu diarahkan untuk olahraga dari kecil sekali. Gua udah ikutan persani, terus gua ikutan klub atletik namanya Fajar Mas Murni, terus gua karate juga, basket juga, bola juga, sehingga semangat kompetitifnya tinggi. Dan ya, gue selalu cerita ini sama orang-orang terkait pressure. Gue tuh kalau lagi main basket, terus tim gue kena serangan balik gitu ya, ada fast break dari tim lawan, terus gue 1 lawan 3, gue semangat mau membuktikan bahwa oke, ini 3 orang ini pasti mereka lagi mikir mereka di atas angin, but I'm going to prove them wrong. Terus nggak tahu gimana caranya defense gue jauh lebih baik, gerak gue jauh lebih cepat, lompat gue jauh lebih tinggi. It's always like that from a very long time. Jadi tidak mencari pressure, tidak dibikin-bikin pressure, tapi dalam pengalaman hidup gue setiap kali itu terjadi selalu ada keinginan untuk oke, nih kita lihat nih, orang sih kayaknya nyangkanya gue ke A nih, tapi gue buktiin gue bisa B. Selalu seperti itu. Jadi lo gue bisa bilang lo perform better under pressure gitu. Iya, gue merasa itu. Bahkan gue perform my creativity level tweaks up a notch under pressure. Jadi gue bisa aja ditanyain sama seseorang dimintain sebuah ide. Dikasih waktu seminggu, nggak ketemu idenya. 3 hari menuju deadline, nggak ketemu idenya. Hari H ketika mau presentasi, juga nggak ketemu idenya. Tiba-tiba orangnya nanya, gimana? Udah datang belum? Udah ada ide belum? Detik itu keluar ide. Gue juga nggak bisa jelasin kenapa. Tapi selalu seperti itu. Kalau menurut gue sih kayaknya itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila di antara kita ada yang percaya kehadiran Tuhan. tapi gini lah, gue rada berbeda sih ya. Yang gue rasain kalau under pressure itu justru apa ya bahasa, gue dapat adrenalinnya betul ya. Sistem kejar semalam tuh selalu memberikan adrenalin, tapi gue nggak merasa yang dihasilkan selalu lebih baik. Gitu. That's what I feel. Walaupun gue nggak secara gue belum pernah benar-benar meneliti, tapi biasanya kalau gue under pressure dan gue biarkan pressure itu dominan, walaupun gue menikmatinya, ujungnya hasilnya biasanya nggak sebaik kalau gue lebih tertata. Ini dari sudut pandang gue. Gue cuma pengen tanya, kalau lo sendiri ngerasa gitu nggak, atau not at all? Justru you welcome pressure as means to be better. Nggak seringkali. Jadi memang kadang dalam tekanan I perform better dan hasilnya juga menyenangkan. Tapi nggak jarang juga hasilnya tidak bagus. Tapi mengingat situasinya seperti apa, gue selalu ngerasa it's the best that I can do for now gitu. Jadi kayak ketika ada tekanan datang, pilihannya adalah antara menyerah atau berusaha gitu. Jadi berusaha walaupun hasilnya jelek masih lebih baik daripada gue menyerah karena nggak ada hasilnya. Kalau kata siapa ya di dunia basket, you miss 100% the shots you didn't take gitu. Kalau lu main basket dan lu nembak, ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan enggak. Tapi kalau lu nggak nembak sama sekali, mencipta, melakukan sesuatu, ngambil inisiatif atau tidak. Nah, seburuk-buruknya hasil tersebut, it's the best that I can give. I have so many
so many experiences yang dalam konteks serupa gitu. Kalau Setidaknya gue udah ngelakuin yang terbaik. Kalau lo lariin ke kehidupan lo gitu ya, be it marriage, be it professional life, dan you're everywhere. Kalau kita teman-teman di sini semua kan tahu ya kehidupannya Panji ya. You can either, kalau gue sih gampang lah. Either you like Panji or you dislike Panji. Jarang banget yang di tengah gitu. Itu yang yang gue, ya the thing that I love the most gitu. Lo nggak nggak akan di tengah-tengah gitu kalau Panji. Either you like it or you don't like it. Dan biasanya buat orang yang kemudian ada di figurnya di tengah-tengah publik seperti itu memunculkan pressure tersendiri. Is that a pressure for you? Enggak, gue Like or merasa dislike? enggak, gue ngerasa itu fair justru. Gue di materi stand up gue pernah bahas, kayaknya Rene ada juga di pertunjukan itu. Gue bilang bahwa konsekuensi dari sesuatu yang berkarakter adalah antara orang suka banget atau nggak suka banget. Gue selalu ngambil contoh duren gitu. Orang tuh antara nggak suka banget duren atau suka banget duren gitu. Tapi itu karena buah, iya duren tuh berkarakter sekali sebagai buah gitu. Dan orang yang berkarya juga kayak gitu. Bahkan kalau gue ngobrol sama stand up comedian tentang personal branding, gue bilang sama mereka bahwa orang tuh harus, atau tepatnya kita tuh harus nyari cara supaya orang mau nonton lu. Karena sekarang orang udah gak nonton stand up, orang nonton Panji, orang nonton Radit, orang nonton Ernest, orang nonton Awe. Nah pertanyaan kan kenapa orang nonton Awe? Kita harus bikin orang kenal Awe siapa gitu. Nah jadi Awe atau siapapun stand up comedian itu dibutuhkan untuk ngasih tahu dirinya seperti apa. Tentu ada konsekuensi orang gak suka, tapi itu gak usah kita peduliin karena bukan orang-orang ini yang akan menghidupi kita dari karya-karya kita. Pada saat yang bersamaan ketika ada orang bisa bilang gue nggak dia banget, akan ada orang yang bilang gue dia banget. Dia banget. Nah orang-orang yang ini yang harus kita temukan karena nanti dia yang akan membantu kita hidup dari karya. Nah inilah juga jawaban atas kadang-kadang kita ngeliat di sosmed terus kita mikir ini orang kayak gini kok masih ada yang follow ya. Kalau kita pikir-pikir kok bisa ya orang kayak gini ya, karena itu dia berkarakter sekali. You may hate or love this person, tapi not in between. Iya, dia berkarakter sekali, saking kerengnya orang antara bilang, wah gila kali ini orang. Tapi di saat yang bersamaan ada orang yang bilang, nah ini dia nih yang kita banget. Nah kayak gitu sebenarnya. Ya Allah, oke. That makes sense sih, Gue iya banget sih, gue inget materi yang itu ya. Di Kuningan City kalau nggak salah waktu itu lo ngomongnya. Ya betul. Iya kan. Dan apa sih namanya? Bukan. Aduh. Nah, tapi di situ juga. Kuningan City ya? Apa sih gue lupa deh. Kok Kuningan City? Kokas bang, Kokas coach. Kota Casablanca. Kokas, betul. Kasih diingetin, benar. Dan ini yang menarik ya teman-teman ya. Gue banyak banget interaksi sama anak-anak muda yang nggak tahu gimana, kayak ya udah mau pecah aja gitu. Dan banyak banget yang bisa dikasih tahu secara metodologi atau dari sekedar omong-omongan biasa, tapi baiknya lo dengar langsung dari Panji gitu, dan kenapa dia kemudian memilih untuk membiarkan pressure tuh muncul gitu. Dan apa sih yang paling, kalau boleh tahu sampai sekarang gitu ya, dari yang lo ingat, yang paling heavy itu pressure dari mana, Ji? Oh, sampai sekarang nih. Ini Komodo Menoi. Kaitan pandemi terhadap tur gua. Oh iya. Ini adalah ya berat sekali Rene, maksud gue. Ini adalah waktu gue bikin show di JCC itu Januari 2019. Gue udah ngumumin di akhir pertunjukan bahwa tahun depan 2020 gue mau bikin sebuah pertunjukan spesial judulnya Komodo Menoi. Udah gue umumin 2019. 2020 gue buka penjualan tiket. Tapi pandemi masuk, kemudian gue mesti undur sampai bulan, tadinya mau jalan April, tapi gue undur jadi Juli. Pandemi nggak membaik, gue undur sampai Agustus. Pandemi nggak membaik, gue undur tahun depan, alias tahun ini. Sekarang kita ngeliat keadaan tidak lebih baik, bahkan arguably lebih buruk daripada beberapa bulan yang lalu. Dan gue terbuka opsi untuk mundur lagi. Dan terus terang itu cukup memusingkan. Gue nggak pernah
ketemu kondisi seperti ini. Kalau lu tanya gue sekitar setahun yang lalu, lu tanya tekanan paling berat, jawabannya adalah kemarin tuh gue mau bikin sebuah pertunjukan spesial namanya Pragiwaksono di JCC 5.000 orang di saat Santero internet masih sebel sama gue gara-gara politik. Itu waktu itu terasa berat, tapi gue nemu cara untuk mengatasi itu karena dengan gue bikin kampanye namanya pilihpanji.com yang gue taruh billboard, orang pikir gue mau nyalek, ternyata itu adalah materi promotor. Itu tuh cukup menggocek banyak orang, terus sentimen publik terhadap gue tuh jadi baik. Gue berhasil atasi itu, gue bilang di akhir 2019, gue bilang tahun depan harusnya ini akan lebih baik nih. Tahun depan orang udah nggak ada sentimen buruk lagi sama gue, kemudian kita akan bikin perhitungan ini lebih matang dan segala macam. Tahun depan kita akan cari profit yang menyenangkan. Pandemi datang dari Wuhan. Pusing sekali. Semua. How do you make sense of this? Kenapa? How do you make sense of this? Ini kan beyond your control gitu ya. Tapi nggak bisa ngerusak semua rencana, plan-plan yang udah dibuat. Mungkin tim lo juga ada yang punya harapan-harapan tertentu. Bahkan lo sendiri mungkin ya. How do you make sense of this? I stopped trying to make sense of it karena dulu waktu awal pandemi gue mencoba untuk mempelajari, terus gue dengerin entah podcast, YouTube, apapun pembicaraan orang-orang yang pinter soal ini, tapi kesimpulannya adalah sama-sama nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Jadi gue hanya mencoba untuk mengontrol apa yang gue bisa kontrol, hal-hal yang di luar kuasa gue nggak gue pusingkan lagi. Orang suka nanya sama gue gimana rasanya rencananya berantakan. Terus gue bilang ya dirapihin lagi, semua yang berantakan juga bisa dirapihin lagi gitu. Terus dia bilang tapi kan ini kan ibarat kata kan yang berantakin orang lain, Mas Panji. Ya memang gitu, kayak gue waktu itu pernah ngeliat di Instagram ada seorang ayah mencoba untuk menata kartu remi gitu. Dia mau bikin kayak gitu. Yeah. Dia tata gitu, rapi gitu, udah gede. Terus anaknya yang balita jalan tek disenggol, jatuh semuanya. Bapaknya langsung stres ngelihatnya. Tapi itu adalah gambaran apa yang gue rasain. Apa yang gue udah susun rapi-rapi berantakan sama sesuatu yang eksternal gitu. Ya mau gimana lagi? Siapa yang mau kita omelin udah kita rapihin aja gitu. Tapi rencananya berantakan. Ya memang berantakan. Tapi kalau misalkan rencananya mau tetap kejadian, ya udah rapihin lagi. Ya tapi kan kesel bang. Ya udah ngerapihin ya sambil ngomel-ngomel terserah deh. Tapi rapihin. Aduh. Jadi anjuran lo stop trying to make sense of it, dijalanin aja gitu ya? Ya gue lebih tepatnya lebih kayak ada banyak orang, termasuk gua kadang-kadang yang suka mengkhawatirkan dan mengeluhkan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Perilaku masyarakat di luar kuasa kita. Yang sebenarnya nggak ada yang bisa kita lakuin gitu. Jadi kan stresnya kita nggak ada ujungnya kalau kita memikirkan sesuatu yang di luar kuasa kita. Ya udah kita mikir yang bisa gua lakuin apa sih? Yaudah ini aja. Stres terhadap yang lagi gua kerjain ya nggak apa-apa karena gua tahu ini ada hasilnya, ini masih bisa gua kelola gitu. Jadi kalau powerlessness itu atas hal-hal yang lo nggak kendalikan nggak akan bikin lo jadi lebih rungsing gitu. Tapi justru terhadap apapun yang masih dalam kendali lo gitu ya saat ini. Iya kan dulu gue pernah di ini Rene diomongin sama orang yang sebenarnya lagi mencoba untuk menjual ini MLM ke gue. Ada seseorang. Ini menarik. Iya, ini orang. Lu tau kan kadang-kadang kalau ada orang mau MLM sama kita, terus dia kayak ngomong-ngomong dulu gitu. Tahu nggak? Yeah. Lu punya mimpi nggak gitu kan? Orang MLM kan gitu kan. Lu punya Anda, mimpi. Gitu. Iya. Terus dia ngomong panjang lebar, terus gue tahu, ini gue tahu ujungnya nih dia berusaha untuk jual sesuatu gitu. From one salesperson to another, I know when someone's trying to sell me something. Terus tapi dia ngomong sesuatu yang menarik dan akhirnya gue pegang sampai sekarang. Dia ngomong event plus reaction sama dengan result. Dia bilang, event adalah kejadian yang datang dalam hidup lu, reaction adalah reaksi terhadap kejadian tersebut, result adalah hasil akhirnya. Nah, dia bilang, lu nggak bisa kontrol event yang terjadi dalam hidup lu, tapi kalau lu mau punya kuasa akan resultnya, reactionnya yang lu pikirin apa.
Eventnya nggak bisa kita apa-apain, tapi kalau resultnya pengen terukur sama lu, maka jawaban lu ada di reaction. Iya. Nah, jadi setiap ada kejadian yang menimpa kita, kita nggak usah khawatir hasil akhirnya dulu. Kita mikirin reaksi gua terhadap kejadian ini apa. Karena kalau kita mikirin reaksi kita terhadap kejadian ini, kita bisa ukur resultnya seperti apa. Nah, itu si orang yang lagi jualan MLM ini gagal menjual MLM ke gue, tapi berhasil menyimpan satu prinsip yang gue pegang sampai sekarang. Jadi event gue tulis nih biar teman-teman pada ini. Event dikalikan, ditambah apa kali ini? Tambah reaction ya? Iya, sama dengan result. Sama dengan result. Menarik ya. Ini resep sukses di MLM. Sorry, tapi this is my last question. Sebelum yang lainnya boleh bebas bertanya. Beberapa juga udah mulai masuk. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya di posting di kolom chat. Nanti juga bisa dinyalakan mic-nya. Reaksi. Nah, Panji itu reaksinya menurut gue selama ini gue ngelihat lo sangat bahasa klisenya tuh dewasa gitu. You don't nggak overreacted, lo tanggepin secara serius. Termasuk gue inget banget soal kucing itu, lo bahkan ketemu dengan para pecinta kucing itu untuk memahami what is it that they're trying to do gitu. Sementara banyak di antara kita, gue bahkan punya kesulitan untuk menata reaksi gitu kan, ya kan? Karena kalau udah masuk ke domain lu gitu kan, itu mudah banget tuh kenanya gitu. Dan apalagi ya follower lu juga banyak, ngomongnya juga kadang-kadang kagak disekolahin gitu ya, kadang-kadang dia baca aja kagak gitu, dan begitu banyak hal yang harus dikomunikasikan. Gimana sih lu nata reaksi lo, Ji? Atau sebenarnya coba gue rewind dulu deh, menurut lu reaksi lo tuh dewasa nggak sih? Atau kalau dewasa, gue nggak akan menyematkan kata dewasa pada diri gue sendiri, Rene, karena gue sampai sekarang masih suka main sama puppet. Lu kalau lihat di Instagram gue baru aja posting gue ngomong sama boneka. Jadi tidak ada yang dewasa dari kelakuan saya. Gue rasa reaksi gue itu terukur, itu istilah yang tepat. Gue selalu ukur reaksi gue. Dan kalau lu tanya how do you train yourself untuk itu sih? Apa dari dulu lo kayak begini atau enggak? Trial by fire, Rene, bener-bener dari pengalaman doang. Kebetulan gue sering aja ngalamin kayak gini. Dulu gue nggak gini. Dulu orang selalu lupa bahwa yang mereka lihat hari ininya. Tapi dulu gue nggak kayak gitu. Dulu reaksi gue tuh, aduh, ngaconya bukan main terhadap omongan orang-orang. Apapun, kadang-kadang sampai ke hati, kadang-kadang ngeyel, aduh, banyak sekali gitu. Gua ada banyak hal-hal yang nggak gue banggakan dari kelakuan gue di zaman dulu. Tapi seperti yang siapa yang bilang, Malcolm Gladwell di buku Outliers, gue baru inget, Malcolm Gladwell di buku Outliers ada soal 10.000 jam. Jadi kalau lu ngelewatin 10.000 jam dalam satu hal, lu konon kabarnya menjadi expert. Nah, gue rasa ada kali lebih dari 10.000 jam pengalaman gue berhadapan dengan situasi yang dulu reaksi gue yang tidak elok menghasilkan result yang lebih tidak elok lagi. Jadi lama-lama gue mulai ngukur apa yang harusnya gue berikan dalam bentuk reaksi supaya gue bisa hasil akhirnya seperti ini. Jadi itu benar-benar pengalaman. Gue ingat kok waktu gue awal-awal main Twitter, itu tahun 2000, gue main Twitter pertama kali tahun berapa? 2008 kayaknya. Atau sebelum. Iya, masih siaran kok kita. Iya, gue lupa sekitar segitu. Terus ada orang mention-mentionan di Twitter. Mention-mentionan, terus lu tahu nggak kalau di Twitter tuh kadang-kadang orang suka mention, terus orang suka ngobrol tapi lu ke mention, jadi lu ke reply mulu gitu. Terus reaksi gue nggak bijak aja. Reaksi gue ngomel, gue bilang, Twitter itu sosial media, bukan alat chatting. Kalau mau chatting di BBM aja kalau gue nggak salah. Terus sebenarnya soal itu tuh bisa selesai kalau gue diemin atau gue bercandain. Tapi reaksi gue terhadap event tersebut adalah gue omelin. Yang terjadi adalah ada yang nemu omelan gue, di retweet,
Gila nih hashtag Panji Nabi Twitter ngatur-ngatur orang aja gimana caranya main sosmed trending topics. Nama gue. Enggak, yang trending topics itu adalah Nabi Twitter. Tapi pas lu buka tweetnya semuanya bawa-bawa gue. Habis itu habis itu gue baper. Gue ingat, ya Allah kenapa sih orang pada marah sama gue kayak gitu-gitu. Dan itu 2008. Makin kesini reaksi gue makin baik lah terhadap hal-hal yang terjadi dalam diri gue. Lo masih main, masih aktif banget di Twitter gitu. Oh, masih semuanya sangat. Gitu. Any reason why? Mungkin karena gue emang banyak ngomong aja, emang gue cerewet gitu. Cerewetnya nyari format, kadang cerewetnya di Twitter, kadang cerewetnya di Instagram, kadang di stand up. Cerewet ada nggak ruang-ruang tersendiri? Oh kalau ini gue bawa ke Twitter, ini gue bawa ke IG gitu. Kalau promo nggak usah diomongin lah ya, kan kontekstual aja semuanya gitu. Biasanya kalau sifatnya opini atau mencari opini, gue lempar ke Twitter. Oke. IG? Kalau Instagram tuh biasanya kalau ada yang ingin gue kasih lihat gitu. Ini gue ada mainan baru gitu. Ini gue ada ide baru gitu. Atau sesuatu yang sifatnya lebih naratif gitu. Gue pengen cerita sesuatu lewat sebuah foto. Lebih panjang gitu ya. Gue biasanya ke Instagram. Oke. That's Clubhouse terakhir. Lo ada di Clubhouse kan sih? Gue udah. Sudah tidak dong. Tadinya rame bener tuh Clubhouse. Tiba-tiba. Lu tahu gak sekarang Spotify punya Green Room, Rene? Gak tahu gue sempat Clubhouse terus kayak apa sih ini ramai banget, males juga jadinya. Iya, setelah Clubhouse kan terus Twitter punya Twitter Spaces. Spotify itu punya persis kayak gitu. Namanya adalah Green Room. Jadi persis kayak Clubhouse tapi punyanya Spotify. Dan dia udah punya ekosistemnya lebih gede. Betul, gue udah curiga nih. Ini kalau udah mulai audio kayak gini, Spotify nemplung, bener dibikin juga. Langsung dibabat itu. Iya. Berat tuh pasti buat Clubhouse-nya. Anyway, alright, teman-teman, any question silahkan boleh angkat tangan, raise your hand kalau pengen ngobrol juga bareng di sini. Omongannya nggak jauh nggak lain dari how do you deal with pressure. Ya apalagi sekarang gue rasa baik yang lagi kesulitan secara pekerjaan gitu ya, mungkin baru di layoff, terus ada juga yang bisnisnya nggak jalan atau mungkin harus kayak Panji isoman gitu ya atau apapun itu, but terkait dengan pressure, maybe ada yang pengen lo obrolin, pengen lo cek idea dengan Panji, dan gue silahkan. Ini ada menarik nih, Cahyani ini anak Ulsan ya dari Korea, selalu hadir kalau tiap Kamis malam kita ngobrol di sini. Cahyani, go ahead, tanya langsung sama Panji. Seberapa besar tekanan kecemburuan terhadap komika yang baru-baru? Ada yang model komika atau roasting atau yang lainnya. Dan apakah Om Panji rela untuk berubah menjadi seorang kingmaker, mempersilahkan yang muda-muda untuk menjadi komika? Artinya Om Panji nanti tinggal duduk dan menikmati mereka. Gitu, Om. Dia udah lakuin itu si Cahyani, tapi kita dengar aja nih si Panji. Go ahead, Ji. Ya itu pertanyaan yang cukup menarik dan sebenarnya pertanyaan yang cukup sering muncul di banyak skena. Itu tuh sering tuh. Tapi gue juga selalu bingung kenapa pertanyaan itu selalu muncul. Orang tuh selalu gini, Iwake udah nge-rap cukup lama dan sekarang merasa terancam gak ngelihat ada banyak sekali rapper-rapper muda gitu. Atau merasa iri gak dengan rapper-rapper yang baru pada muncul dan mereka lebih terkenal gitu. Terus di dunia sutradara juga gitu. Misalnya Mas Hanung kan udah lama sekali jadi sutradara, gimana tuh ngelihat ada banyak stand up comedian jadi sutradara, iri atau enggak? Nah itu tuh pertanyaan itu menarik sekali karena pertanyaan itu sebenarnya mengindikasi kayaknya kalau dia yang ada di posisi seperti itu dia akan iri. Karena pada kenyataannya kami enggak. Kalau ada di posisi Iwake, ngelihat rapper muda, yang dia rasakan dia akan bahagia sekali ngelihat anak-anak muda ini. Dia akan bangga sekali. Kalau Hanung Bramantyo ngelihat ada banyak sutradara baru, oh dia akan senang sekali, gila lebih banyak lagi yang lakuin ini. Dan itu juga yang saya rasakan. Dulu saya dan beberapa teman di awal-awal tuh jadi stand up comedian karena kami sebenarnya cuma pengen ketemu sama orang lain yang suka stand up terus duduk bareng. Wah gila ternyata ada ya kita. Ada loh orang yang suka stand up. Karena dulu kalau sekitar bulan Mei 2011 orang nanya mungkin gak ya stand up comedy di Indonesia? Jawabannya adalah nggak mungkin, Indonesia nggak siap gitu. Jadi semua orang tuh diam dengan
nonton aja sendiri, ada lagi nggak ya kayak gue gitu. Ketika stand up comedy meledak, kami tuh seneng karena wow ternyata bukan cuma gue yang suka stand up. Dan ketika makin banyak pelakunya, makin seneng karena wow makin banyak yang suka stand up gitu. Dan itu yang kami rasakan. Sangat-sangat bangga dan sangat-sangat bahagia ngeliat anak-anak ini nggak terbersit sedikit pun rasa iri, terutama karena selain bahwa karena kami senang ada yang nambah, adalah karena ya dalam konteks karir banyak anak muda ini butuh untuk punya body of work gitulah kurang lebihnya. Ketika mereka muncul untuk pertama kali, mungkin mereka gede namanya, tapi mereka juga tahu bahwa mereka butuh untuk terus berkarya, untuk terus punya rentang waktu dalam karya yang cukup panjang gitu untuk bisa hidup dari karyanya. Nah, apakah nggak tertarik untuk jadi kingmaker? Mungkin kingmaker bukan istilah yang saya akan pakai, tapi saya baru aja dalam 1 tahun terakhir ini mendirikan lembaga edukasi stand up komedi yang diawali dengan bikin buku judulnya Pecahkan. Pecahkan itu adalah buku untuk belajar stand up. Dan penerimaan publik itu alhamdulillah baik sekali. Karena di antara semua anak komunitas stand up, belum ada yang bikin buku ternyata. Aneh ya. Udah 10 tahun komunitas ini berdiri, nggak ada satupun yang kepikiran untuk bikin buku. Iya. Dan dari tahun ke tahun orang selalu nanya, Bang Panji kalau mau belajar stand up gimana ya Bang Panji? Saya mau belajar stand up, Bang Panji. Lama-lama saya pikir kayaknya emang gitu. Iya kayaknya. Karena gini ya, ada sebuah konsep yang lagi ada di kepala gue nih. Dulu tuh orang selalu bilang memberi yang terbaik. Iya. Tapi memberi yang terbaik itu ada sedikit aspek yang disayangkan. Karena memberi yang terbaik itu kadang juga bisa berarti walaupun kita nggak bisa, tapi kita kasih aja yang terbaik yang kita bisa. Yang harusnya dibiasakan adalah terbaik yang memberi. Alias dia yang terbaik di bidangnya membiasakan diri untuk memberi kepada yang lain. Jadi bukan cuma memberi yang terbaik, tapi yang terbaik memberi. Nah, gue nengok kanan kiri anak-anak stand up comedian lain yang oke-oke ini kenapa pada nggak bikin buku gitu, pada nggak berbagi ilmu. Akhirnya gue pikir karena orang banyak mengatakan bahwa mereka mengagumi stand up gue dan mereka banyak bilang gue adalah salah satu yang terbaik, udah waktunya yang terbaik untuk memberi. Jadi gue pikir ilmu gue bikin dalam bentuk buku. Lalu gue kumpulin sejumlah stand up comedian yang punya kesenangan untuk mengajar. Gue punya teman namanya Ulwan Fahri, dia adalah peneliti humor. Mengagumkan. Peneliti humor di sebuah institut namanya IHIK 3. Institut Humor Indonesia Kini. Ada itu. Ada. Mereka adalah pemilik perpustakaan humor terlengkap di Asia Tenggara. Di Kelapa Gading. Nah, si Ulwan Fahri ini adalah peneliti humor. Terus gue ajak untuk nulis buku dan lahirlah buku Pecahkan. Dan sekarang Ulwan adalah kepala sekolah dari Pecahkan. Dan kami udah melahirkan sejumlah produk. Kami ada kelas online yang bisa dicari di sejumlah platform. Nama ininya apa, Ji? Biar gue tulis aja nih. Tulis aja pecahkan.com. Pecahkan.com. Ya, nanti di situ kalau teman-teman mau belajar gratisan ada, mau belajar lewat buku ada, mau belajar lewat kelas online ada, mau belajar lewat workshop live online juga ada. Jadi mungkin tidak dalam konteks kingmaker, tapi dalam rangka ingin lebih banyak lagi yang pengen jadi stand up comedian bisa jadi stand up comedian. Karena antara pengen dan bisa kan ada gap yang cukup signifikan. Yeah. Dan itu yang pengen gue coba hilangkan gapnya dengan berbagi ilmu. Dan moga-moga itu bikin cita-cita gue. Cita-cita gue itu adalah Pecahkan berkontribusi untuk membuat stand up jadi salah satu ekskul yang lazim di sekolah di Indonesia, minimalnya di SMA. Karena sesungguhnya belajar stand up itu belajar bahasa. Karena stand up comedian itu bermain bahasa. Bermain majas, peorasi, personifikasi, hiperbola, sarkasme, sinisme. Belajar bahasa Indonesia. Dan stand up comedian juga mengasah kemampuan berbahasa yang jarang dinilai di sekolah. Di sekolah, kalau bahasa Indonesia yang dinilai adalah baca dan tulis. Betul. Mendengarkan dan berbicara jarang dinilai. Padahal kita lebih sering mendengarkan, komunikasi pasif, dan kemampuan berbicara, terutama di depan umum, itu semakin krusial sekarang dan ke depannya. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang mau punya ekskul stand up komedi, gue mau bantu fasilitasi. Jadi misalkan ada sebuah SMA, Mas Panji, saya dengar Mas Panji pengen bikin ekskul di sebuah SMA.
Boleh bantu nggak? Oh mau gue. Gue bantu setup gimana caranya supaya ekskul bisa jadi. Ya itu dia. Dan menariknya menurut gue relevansinya nggak cuma di SMA aja sih, tapi di korporasi. Ya bayangin kalau di ruang meeting orang dengan nadanya monoton, message-nya monoton, ngomongnya normatif, berharap ada terobosan dari sana, ngimpi aja gitu kan. Kalau ada beberapa kemudian jebolan dari pecahkan tadi, menurut gue menarik juga tuh bisa diimplementasi. Ada sekarang lu yang ke pecahkan.com ada kelas online kan. Itu ada satu kelas online judulnya adalah menyisipkan stand up comedy di presentasi kantor. jadi kalau misalkan pengen presentasi dan ada stand up komedinya, nah silakan tuh belanja kelas online saya. Keren banget tuh. Keren banget. Soalnya suka dead jokes, orang-orang suka om-om. Kadang om-om dipakai untuk buka presentasi. Yang nonton malah bete. Silakan, ada kelasnya. Yang ngajar gue sendiri. Aduh, cakep. Guys, it's very interesting ya. Kita dapat banyak banget dari Panji. Tapi ada satu yang rada menggelitik sih. Tadi gue ngerti where Cahyani is coming from gitu ya. Mungkin karena kalau kita ngeliat dari kejauhan nggak ngerasa gitu. Soal iri, hasad gitu ya. Dan just to make sure, lo nggak pernah iri sama sekali jadi Ji? Oh iri sih ada. Tapi apa yang gue iriin ya? Gue lagi mikir nih. Gue ngiri sama apa ya? Tuh Cahyani gue bantuin lo tuh. Ya. Gue ngiri sama apa ya? Yang pasti gue nggak pernah ngebandingin sama orang lain, itu pasti. Gue tahu itu, dan itu udah dari lama. Soalnya nggak masuk akal aja ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena setiap orang tuh orang tuanya beda, lingkungannya beda. Jadi kita nggak bisa bilang, oh umur gue segini, umur dia segini, kok dia udah lebih banyak duitnya. Tapi tuh nggak bisa enggak ya Ji ya. Penyakit sih, penyakit hati gitu ya. Dan yang lebih mengerikan iri itu ada dua kan. Ada yang masih lumayan, yaitu menginginkan hal baik yang dirasain orang lain terjadi di kita juga. Ya, itu masih oke. Tapi yang buruk itu menginginkan hal buruk terjadi kepada orang itu supaya kita nggak ngerasa kalah gitu. Dan emang ini pinter-pinter nata sih. Makanya lo bisa lihat dari perjalanan hidupnya Panji ya, I'm still alive, gue bisa memberikan kesaksiannya gitu ya. Dia udah sibuk dengan dirinya sendiri sih. Menurut gue one of the thing yang bisa membantu kalau lo merasakan hasad berlebihan atau iri berlebihan, sibukin aja dengan diri lo sendiri karena dia nggak akan punya waktu buat mikirin yang lain. That's the thing, that's the fact sih menurut gue. Gue kalau ngeliat ada orang ngomel-ngomel di Twitter mulu setiap hari, dalam hati kata gue, ini orang kayaknya nganggur dah. Karena kalau dia sibuk, dia suka nggak muncul di Twitter. Coba cari aja deh. Orang-orang sibuk tuh nggak muncul di Twitter. Iya benar dah. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan penjelasan kenapa saya nggak muncul di Twitter. Terima kasih. Oke, ini menarik nih. Ada lagi. Wow, banyak banget. Ya Allah, I lost count. Oke, tunggu bentar aja ya. Lo angkat tangan aja deh yang mau nanya. Nih Reski juga menarik nih. Dia selalu nonton Panji setiap hari. Kayaknya nggak ada kerjaan juga di YouTube. Kalau Mas Panji ketakutan didasari dari pengalaman ayah, singkatnya ketakutan akan jatuh suatu saat nanti. Ya, I remember that story. Belakangan saya merasakan hal yang sama. Saya selalu takut kalau karir saya nggak bakal sesuai dengan apa yang saya. Ini kata kunci ya, pengen. Ya, saya berusaha ngatasin dengan ngasah skill saya tiap hari. Ngoding. Ngoding itu bikin coding. Anyway, bercanda ya. Itulah, itu makanya gue butuh pelajaran kan dari pecahkan karena tadi that joke. Tapi tetap saja masih ada rasa takut. Gimana cara Mas Panji merasakan rasa takut itu? Nggak ada jawaban ya, Reski. Terima kasih. Harapan sudah terputus. Pertanyaan berikutnya silahkan. Nggak gini, gue tuh agak bingung jawabnya karena menurut gue orang yang takut itu adalah orang yang mikir. Biasanya. Dan seringkali keberanian itu, atau orang yang kita pikir berani, itu bukan berani. Bego. Sering banget kayak gitu. Nah gue tuh lebih banyak begonya daripada berani. Karena, gue ambil contoh anak gue Dipo. Orang akan dengan mudah menilai Dipo itu penakut. Tapi karena gue hidup bersama dengan manusia ini cukup lama, 14 tahun, dia itu dari kecil itu udah khawatir hal-hal yang anak sumurannya nggak tahu, nggak khawatirkan gitu. Jadi gue tuh selalu bilang Dipo tuh kayaknya bukan penakut, tapi
Mikir. Khawatir ya, orang yang sering khawatir gitu. Karena dia tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita ajak ngomong kenapa, jawabannya itu jawaban-jawaban logis yang habis itu biasanya ujungnya kamu tahu dari mana kayak gitu-gitu. Nah jadi gue agak bingung untuk menjawab ini karena di banyak hal emang gue kelihatannya kayak orang berani, tapi sebenarnya bukan berani, lebih ke sok tahu aja gitu. Orang suka nanya, Mas Panji kok berani ngomong kayak gini? Lah emangnya harusnya takut ya? Gue harusnya gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Ya kan harusnya kan nggak boleh, nggak, orang kan pada takut ngomong kayak gitu. Gue bingung kenapa orang takut. Kayak dalam konteks lawak, gue tuh suka bingung kenapa orang pikir topik ini tuh bukan sesuatu untuk dibicarakan. Karena gue tumbuh besar nonton Bagito. Bagito tuh di TV tuh setiap hari tuh ngomongin politik. Jadi gue tumbuh besar ngeliatin, lah emang kayak gini. Gue nontonnya kayak beginian gitu. Jadi gue susah untuk menjawab bagaimana cara untuk berani. Karena gue rasa yang gue lakukan itu bukan karena berhasil melawan rasa takut. Tapi emang karena gue naif aja dan sok tahu dan bodoh harus gue akui. Di sisi lain, gue tuh orangnya takut sekali sama yang horor-horor. Tapi bukan karena gue percaya hantu. Tapi karena gue khawatir sama imajinasi gue sendiri. Gue ambil contoh kalau misalnya gue nonton film horor yang ada setan di jendela, gue jadi nggak mau ngelihat ke arah jendela karena gue takut ada sesuatu muncul di situ, walaupun nggak ada. Jadi imajinasi gue sendiri. Kucing aja di jendela lo. Ya kucing sih gue masih rada oke. Gue nggak bohong nih Reski. Tadi sore untuk pertama kalinya akhirnya gue memberanikan diri untuk ngeplay film Us yang ada di Netflix di watchlist gue. Ya, film Us itu yang judulnya U dan S yang orang kuraga kulit hitam yang ada kayak double-nya gitu. Gue tuh takut banget nonton itu. Tapi karena gue isoman, film-film udah gue tonton semua kan. Terus gue ngeliatin nih, sore oke nih kali nih. Gue nonton film Us sore-sore kali nggak nakutin. Gue klik Us. Intronya doang udah langsung bikin gue berhenti. Ada intronya deh pokoknya. Lu kalau nonton film Us tuh awalnya tuh ada kayak intronya yang di waktu anaknya masih kecil. Suaranya sih menurut gue yang bikin serem tuh. Langsung berhenti gue. Kan kalau lu udah nonton film Us, di awal tuh ada adegan anak kecil masuk kayak ke sebuah rumah hantu, terus dia siul-siul. Tiba-tiba ada suara siul lain, terus tiba-tiba ada anak yang mirip kayak dia. Gue stop anjing, gue langsung takut, stop udah nggak berani gue. Jadi gue tuh emang pengecut juga untuk hal-hal hantu. Tapi di sisi lain yang orang atribusikan gue sebagai sebuah keberanian, sebenarnya gue nggak berani, emang gue naif. Nah gue minta maaf kalau ini bukan jawaban yang lu cari, tapi gue cenderung jawab apa yang gue tahu. Karena gue tahu kalau gue ngarang, pasti ketahuan. Sekian, Reski Sulihin. Reski, ya terima aja ya. Ya ngangguk. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Reski ya. Next, siapa nih? Muhammad Ilham, ASDP. Ini bekas anak buahnya Wing ya. Coach Rene dan Mas Panji, mindset atau dorongan sikap mental seperti apa yang memungkinkan Mas Panji selalu nemu jalan keluar dan peluang keluar dari setiap pressure mungkin maksudnya ya, atau krisis yang dihadapi.